Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab berikutnya di semester genap ini kita akan pelajari tentang fisika, yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis ini adalah listrik yang bisa bergerak. Ini terjadi karena adanya arus listrik yang mengalir baik searah maupun bolak-balik. Yang akan kita pelajari ini adalah hukum Ohm, arus listrik, dan hukum Kirchhoff, dan rangkaian seri paralel ya. Jadi ini yang akan kita pelajari di bab listrik dinamis. Yang pertama itu adalah tentang arus listrik. Arus listrik ini terjadi apabila adanya sumber tegangan atau beda potensial. Akan menghasilkan arus listrik sehingga menghasilkan nyala lampu. Seperti pada baterai ya, baterai ini adalah sumber tegangan atau beda potensial yang dihasilkan dari baterai, lalu dia akan menghasilkan arus listrik yang bergerak sehingga dapat menyalakan lampu. Seperti itu ya. Nah, ini rangkaian arus listrik sederhana ya. Arus listrik itu mengalir pada rangkaian tertutup. Jadi kalau rangkaiannya terbuka, maka dia tidak akan terjadi arus listrik. Jadi rangkaian listriknya itu harus tertutup. Seperti ini, kalau ini kan terbuka ya. Nah, ini nggak boleh, ini harus tertutup ya. Jadi rangkaian listrik atau arus akan mengalir pada rangkaian yang tertutup. Apabila terbuka, tidak akan ada arus yang mengalir sehingga lampu tidak menyala. Seperti itu ya. Nah, ini tadi syaratnya adanya arus atau syarat terjadinya arus itu harus ada sumber tegangan sebagai sumber energi. Rangkaian listriknya harus tertutup, tidak terbuka, maka akan terjadi arus listrik yang menghasilkan energi listrik, bisa berupa menghasilkan cahaya lampu atau listrik pada setrikaan dan alat elektronik lain. Seperti itu ya. Kuat arus listrik ini ada rumusnya, yaitu I sama dengan Q per T, atau Q sama dengan I kali T, atau T sama dengan Q per I ya. Jadi I-nya itu adalah kuat arus, satuannya ampere, Q-nya itu adalah muatan listrik, satuannya coulomb, T-nya itu adalah waktu, dan ingat waktunya itu harus sekon atau detik ya. Jadi apabila di soal waktunya menit, maka kalian harus ubah ke sekon atau detik. Sehingga sederhananya itu adalah rumus kuat arus listrik itu adalah sederhananya, kamu ingat aja kit. Nah, seperti ini. Kit. Jadi Q sama dengan I dikali T. Nah, nanti kalau misalkan ditanyanya I, tinggal ditutup I-nya. Maka dapat rumusnya Q per T. Kalau ditanyanya T, tutup T-nya. Maka didapat ini ya, kita tutup. Misalkan ibu coret tutup. Jika kamu tutup T-nya, maka didapat rumusnya Q sama dengan itu dijadiin bagi. Jadi Q bagi I ya, atau Q per I seperti ini. Gitu. Untuk mudah ngingetnya, ingat kit Q sama dengan I kali T. Nanti kalau ditanyanya T, kamu tutup waktunya atau T-nya, jadi rumusnya Q per I. Kalau ditanya I-nya, tutup I-nya, maka rumusnya jadi Q per T. Seperti itu, untuk memudahkan kalian menghafal atau mengingat formula dari kuat arus listrik. Nah, ini contoh soal yang pertama ya. Untuk mengerjakan soal IPA atau fisika, pastikan selalu menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Harus ya. Kita mulai dari diketahui. Oke, bentar, pulpennya kurang nyata. Diketahui, kita baca soalnya dulu ya. Dalam suatu pengantar mengalir muatan listrik sebesar 6 kali 10 pangkat min 2. Ini pangkat min 2 ya. C itu coulomb. Tadi Q itu satuannya coulomb. Jadi kalau kamu ketemu satuannya C itu adalah Q. Jadi Q itu muatan listrik sebesar 6 kali atau titik kali 10 pangkat min 2 C gitu ya ditulisnya. Selama 30 second, S itu secondnya atau detik, maka didapat T-nya 30 second atau detik. Ditanya kuat arus yang mengalir. Maka ditanyanya adalah apa tadi, lambang arus atau lambang kuat arus itu adalah I. I ditanya.
Maka rumusnya adalah jawab. Tadi jika mencari I, rumusnya menjadi tadi dari Q sama dengan I kali T. Maka I-nya tutup, rumusnya menjadi Q bagi T. Sama dengan Q-nya 6 dikali 10 min 2. T-nya 30. Kecilin. 6 sama 30 sama-sama dibagi 6 ya. Jadinya 1/5. 1/5 dikali 10 min 2. 1/5 ini adalah desimalnya 0,2 kali 10 min 2. 10 min 2 ini adalah seper ya. Jadi 0,2 per 10 pangkat 2 kalau turunin ke bawah jadi 100. Nah, maka ngilangin komanya. Atas kali 10, bawah kali 10. Kenapa kali 10? Karena satu angka di belakang koma. Jadinya 0,2 kali 10, 2 per 100 kali 10 itu 1000. Maka didapat arus listriknya adalah 0,002 ampere. Karena per 1000, nolnya 3, maka di belakang komanya harus 3 angka. Seperti itu ya. Dipahami kalau ketemu 10 pangkat min 2, itu dijadiin seper turun ke bawah ya. Jadinya 10 pangkat 2 jadi plus 10 pangkat 2 itu 100 ya. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Diketahui muatan listrik 180 C atau 180 kolom. Berarti muatan listrik tadi Q ya, 180 kolom atau C selama 1 menit. Berarti T-nya 1 menit. Ingat waktunya itu harus dalam sekon. Kita ubah dulu ke detik. 1 menit ke detik itu dikali 60. Jadi dapat 60 sekon atau 60 detik. Ditanya buat arus yang mengalir, berarti I ya, masih sama ditanyanya I. Tadi jawab rumus I sama dengan Q per T. Q-nya berapa? 180 kolom per T-nya adalah 60 sekon. Ingat waktunya dalam sekon atau detik. Ini dicoret nolnya. 18 dibagi 6 itu adalah 3, maka didapat 3 ampere. Seperti itu ya, perhatikan muatan itu Q, arus itu I, waktu itu T. Contoh soal yang ketiga. Sebuah kawat mengalir arus 2,5 ampere. Berarti diketahui, apa kalau satuannya ampere? Kalau satuannya ampere itu adalah arus atau I ya, maka diketahui I-nya sama dengan 2,5 ampere. Selama 2 menit, maka T-nya sama dengan 2 menit. Ingat, waktu itu harus diubah ke detik. Maka 2 menit ke detik dikali 60. Jadinya berapa? 2 dikali 60? Ya, 120 sekon atau detik. Ya, ditanya berapa muatan listrik? Berarti ditanyanya muatan. Tadi lambang muatan apa? Lambang muatan itu adalah Q ya. Jawab. Apa rumus Q tadi? Ingat kit? Ya, kit. Q sama dengan I dikali T. Maka I-nya berapa tadi? I-nya 2,5 ampere. Dikali T-nya pakai yang detik 120 sekon. Nah, kalau ada desimal perkalian gimana? Kalau perkalian ada desimal, desimalnya ubah ke pecahan. 25 per 10 dikali 120. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma per 100, 3 angka per 1000. Ini tinggal dicoret nolnya. Nah, kalian tinggal hitung 25 dikali 12. 0, 1, 45, 5, 2. 0. Jawabannya adalah 300 kolom. Nah, seperti itu. Diperhatikan ya caranya.
hitung fisika dari muatan listrik. Nah, setelah muatan listrik ini tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah V sama dengan I dikali R ya. Bahwa V-nya itu adalah beda potensial ya. V-nya itu beda potensial, satuannya volt, I-nya itu arus listrik sama dalam satuan ampere, R-nya itu hambatan listrik, satuannya ohm. Nah, yang ini tanda ohm ya. Nah, tanda meliuk ini lambang ohm. Jadi satuannya boleh ditulis ohm atau pakai tanda seperti ini. Nah, ini ada rumusnya ya. Rumus umumnya itu V sama dengan I kali R. Untuk mudah ngafalnya ingat VIR ya, buah VIR. V sama dengan I dikali R. Nah, nanti ini ada segitiganya ya, segitiga rumusnya. Jadi kalau rumusnya V sama dengan I dikali R, nanti kalau ditanyanya I, rumusnya V per R. Jika ditanyanya R, rumusnya menjadi V per I. Seperti tadi aja ya, V sama dengan I dikali R. Jika ditanyanya I, tutup I-nya, maka dapat V sama dengan R kan, maka atau sama dengannya jadiin bagi, jadinya V per R. Itu pemahaman sederhananya dari rumus ya. Jadi ingat V sama dengan I dikali R. Ingat V itu beda potensial volt, I itu arus dalam ampere, R-nya itu hambatan listrik dalam ohm satuannya, oke? Nah, kita buat contoh soalnya lagi ya. Contoh soal hukum Ohm. Sebuah penanak nasi digunakan pada tegangan 220 volt. Jadi V atau satuannya volt itu tegangan atau beda potensial. Berarti beda potensial atau tegangan itu lambangnya adalah V, yaitu sebesar 220 volt. Dan hambatan pada alat tersebut 20 ohm ya. Kalau ada tanda seperti ini adalah ohm. Tadi ohm itu apa? Hambatan. Lambangnya apa? R. Ingat hambatan itu lambangnya R 20 ohm. Ditanya kuat arus listrik yang mengalir pada penghantar penanak nasi tersebut adalah berapa yang mengalir ya. Berarti ditanyanya kuat arus. Tadi arus apa? I. Maka jawab jika ditanyanya I sama dengan tadi VIR ya, V sama dengan I dikali R. Maka kalau ditanyanya I, rumusnya jadi V per R. V-nya berapa? 220 volt. Dibagi R-nya itu 20 ohm. Maka didapat arusnya, coret nolnya. 22 dibagi 2 itu 11. Apa satuan arus? Ampere. Berarti itu ya. Ini diperhatikan, disimak, dan dipelajari. Yang berikutnya adalah contoh soal yang kedua. Diketahui. Oke. Hambatan atau resistensi ya. Hambatan itu bahasa lainnya resistensi atau resistor ya. Ini hambatan itu lambangnya R ya. Yaitu R-nya 500 ohm. Jadi kalau ada satuan ohm itu adalah R ya. Baca lagi, kemudian atur power supply atau DC sehingga memperoleh arus 10 mA. Ya, ini MA ya, bukan A. Ingat kalau MA itu miliampere. Jadi dapat 10 MA. Ini harus diubah ke ampere ya, karena satuan baku arus itu ampere. Miliampere ke ampere itu dibagi 1000. Jadi 10 dibagi 1000 sama dengan coret nolnya. 1/100 itu adalah 0,01 ampere. Karena tinggal nolnya 2, 100 ya. 1/100, maka 2 angka di belakang koma. 0,01 ampere. Ditanya berapa tegangannya atau beda potensial. Ditanya tegangan atau V. Jawab, tadi apa rumusnya? Ingat buah PIR, P sama dengan I dikali R.
Kita mulai ya. I-nya berapa? I-nya 0,01 ampere. R-nya berapa? 500 ohm. Nah, tadi kalau perkalian ada pecahan, ada desimal, sorry. Desimalnya kamu ubah ke pecahan ya. 0,01 jadi 1/100. Kenapa? Karena 2 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma, 1000, 1 angka per 10. Coret aja nolnya, berarti tinggal 5 ampere. Seperti itu ya. Jadi kalau ketemu desimal di perkalian, desimalnya diubah ke pecahan. Nanti kalau pembagian ketemu desimal, kamu kali ya, biar desimalnya hilang, seperti yang sebelum-sebelumnya Ibu ajarin. Oke, sampai di sini dulu. Itu adalah hitung-hitungan dari arus listrik dan hukum Ohm. Terima kasih. Habis ini Ibu akan kasih tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.